Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septina Faradila, NIM 3719016, mahasiswa dari IAIN Bukit Tinggi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Manajemen Bisnis Syariah 5A. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Public Relation dan Organisasi. Enjoy the video! Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi public relation. Public relation merupakan fungsi manajemen yang khas yang mendukung pembinaan dan pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan pelakunya. Praktik dari public relation adalah sebagai jembatan antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya, terutama tercapainya mutual understanding atau saling pengertian. Selanjutnya kita akan membahas definisi organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasional dan sistematis, terkendali dan terpimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Konsep organisasi menurut Robbins yaitu mengatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau tujuan sekelompok. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dari organisasi. Yang pertama, sebagai wadah atau tempat untuk bekerja sama. Yang kedua, proses kerjasama sedikitnya antara dua orang atau lebih. Yang ketiga, jelas tugas kedudukannya masing-masing. 4. Ada tujuan tertentu. Selanjutnya, yaitu karakteristik organisasi. Organisasi memiliki 3 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tiap organisasi memiliki tujuan yang khas, yaitu memiliki tujuan yang ingin dicapainya. Yang kedua, tiap organisasi terdiri dari orang-orang. Seseorang yang bekerja sendirian bukanlah suatu organisasi. Diperlukan orang supaya dapat melakukan pekerjaan yang diperlukan oleh organisasi untuk mencapai sasarannya. Yang ketiga, tiap organisasi mempunyai struktur yang tersusun. Organisasi membutuhkan struktur yang tersusun agar hubungan kerja para anggotanya diperjelas dan mereka dapat melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Selanjutnya, ciri-ciri dalam organisasi. Yang pertama, mempunyai tujuan dan sasaran. Yang kedua, mempunyai keterikatan, format, dan tata tertib yang harus ditaati. Yang ketiga, adanya kerjasama dari sekelompok orang. Yang keempat, mempunyai koordinasi tugas dan wewenang masing-masing. Menurut International Public Relations Association, terdapat 5 persyaratan mendasar bagi public relation untuk menjalankan fungsinya. Yang pertama, accessibility to communication, yaitu kemampuan dalam berkomunikasi. Yang kedua, accessibility to organism, yaitu kemampuan manajerial atau kepemimpinan. Yang ketiga, accessibility to get on with people, yaitu kemampuan bergaul. Yang keempat, personality integrity, yaitu memiliki kepribadian yang jujur. Yang terakhir, imagination, yaitu memiliki banyak ide dan kreativitas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang etika public relation dalam menjalankan kedudukannya dalam organisasi. 1. Menjalin komunikasi yang baik bagi internal dan eksternal publik. 2. Menjaga etika keseharian dalam organisasi. 3. Menguasai teknik dan cara penanggulangan kasus-kasus sehingga dapat memberikan keputusan dan mempertimbangkan secara bijaksana. 4. Menyampaikan informasi-informasi penting kepada anggota dan kelompok yang berkepentingan. 5. Mengutamakan faktor kejujuran sebagai landasan utama. 6. Menghormati prinsip rasa hormat terhadap nilai-nilai kemanusiaan. 7. Menyesuaikan batasan-batasan moralitas berdasarkan profesinya. 8.
menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kedudukan public relation dalam organisasi. Public relation adalah suatu bentuk komunikasi yang terencana, baik ke dalam maupun keluar, antara satu organisasi dengan semua kalayaknya, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan saling pengertian. Public relation dalam organisasi merupakan sebuah seni untuk mengajak, berumuk dan musyawarah. Seni mengajak untuk secara sadar mendekati dan menyelesaikan masalah. Seni mengajak untuk secara sadar tertarik dan terpikat untuk membeli, menggunakan periklanan, publisitas, keahlian menduga dan memperhitungkan situasi dan kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan keahlian melindungi lingkungan dan pelestarian alam. Keahlian membicarakan dan menciptakan pandangan masyarakat serta pendapat umum dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan memberikan satu contoh kasus terkait organisasi, yaitu kasus tim proyek di PT Light Instrumenindo Jakarta. Tim ini dibentuk oleh pemimpinan perusahaan dengan tujuan menyelesaikan suatu proyek berdasarkan persyaratan tertentu, di mana seluruh anggota organisasi dan pemimpinnya merupakan bagian dari sumber daya manusia, perusahaan yang secara formal membentuk tim kerja, yang terdiri dari anggota dengan perilaku tertentu. Penyebab terjadinya kasus ini yaitu berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran organisasi dalam proses pelaksanaan proyek. Terdapat berbagai hambatan dan penyimpangan yang sangat mengurangi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja, yaitu terjadi keterlambatan dalam penyelesaian proyek karena terjadinya pekerjaan ulang atau perbaikan-perbaikan dari berbagai pekerjaan yang belum memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan dan realisasi biaya selalu melampaui rencana biaya yang telah ditetapkan. Yang bertanggung jawab dalam kasus ini, menurut saya, dalam kasus ini yang bertanggung jawab adalah manajer dari perusahaan tersebut karena kurang mengontrol kerja dari pekerjaan bawahan-bawahannya. Kondisi saat ini tidak mempunyai keterampilan dalam pengambilan keputusan, kreativitas anggota tim rendah, dan kurang mampu mengolah masukan dari sesama anggota tim, dan hanya menghambat tim quantity, surveyor, dan supervisor. Sekian video kita pada kali ini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.